bisa dicoret-coret Bapak polisi. Ya. Oh yang dicoret ada di dalam di tanda ini. Ada spidol. Ada spidol. Ini kelas siapa? Ruang guru. Ruang guru ya. Oh. Ada spidol. Ada. Kertas aja. Nah, iya benar. Sambil nunggu Paknya. Enggak ada. Enggak, ini cuma iseng-iseng aja biar ada yang bergerak. Udah. Ah iya, sama ini. Kasih ganti tisu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahul mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin masyar. Ibu-ibu dan bapak-bapak guru, para asatizah yang saya muliakan, saya sehat, segar, semangat ya bisa bertemu bapak ibu guru yang luar biasa di hari libur ya, tapi masih bisa hadir. Kita juga berbahagia karena di tengah-tengah kita ada yayasan, sama-sama kita muliakan Ustadz Lukman yang benar semua kita doakan semoga Allah berikan kesehatan ya Ustadz. Ini udah senior banget tapi seger banget. Saya tuh kalau lemas-lemas tuh malu gitu ya. Lebih jauh dari saya rumahnya datang sini, datangnya lebih sering, lebih dulu, kalah saya ya. Ya Allah semoga Allah sehatkan ya Ustadz ya. Juga pimpinan kita di unit Insama di Depok, Ustazah Aziza sebagai kepala TKIT dan Ustadz Adnan,
para SPIT, para wakil dan semua yang hadir. Tanpa mengurangi rasa takzim, rasa sayang dan mahabbah, saya tidak sebutkan satu persatu, tapi insya Allah Bapak dan Ibu ya telah mengajari saya banyak hal tentang cinta, pengorbanan, kesetiaan, tanggung jawab, dan sejatinya kamilah yang hadir di sini ini sedang belajar gitu ya. Alhamdulillah saya kesini dapat tugas hari ini dari tim mentor mengantar mami ya. Lagi ngantar mami terus saya tuh mau jemput dia udah sampai duluan. Keren, tepuk tangan. Kata dia, nah kalau diantar Pak Karim ntar datangnya jam berapa gitu ya. Udah gitu saya tuh agak ini error dikit pagi tadi ya. Ya maklum lah tadi sebelum subuh Bu Heni udah berangkat ke Lampung gitu ya. Saya bilang Bu Heni itu kalau berangkat dia sayang-sayangan sama matahari sampai keduluan matahari terbit gitu ya. Itu tagline-nya Bu Heni gitu. Dan kalau bisa matahari tenggelam baru pulang gitu ya. Ya saya tuh kalah banyak lah gitu. Pas dia keluar kita ditukar mobil, terus kata sopir bensin nggak ada, tol nggak ada, gitu. Terus handphone saya juga nggak bisa WhatsApp, nggak bisa terima lagi, gimana? Ya alhamdulillah Allah kuliah sampai di sini. Ya buat saya Depok ini deket banget gitu ya. Depok selalu di hati. Iya. Saya lucu banget kok upgrade pakai sambutan udah tadi ya, udah dari Ustaz Adnan, dari Ustaz Lukman gitu ya. Sebenarnya saya mau ngajak makan-makan, ini hari terakhir ya? Ini hari terakhir ya? Enggak, masih ada hari lagi. Masih ada hari Jumat, sampai Jumat. SD hari terakhir, TK enggak? TK sampai Jumat. Setengah terakhir. Ya udah, kalau begitu saya titip aja nih titipan dari Ustazah Heni. Tadinya disuruh makan-makan, ternyata beda jadwalnya Mam. Jadi Ya, diatur lagi ya. jadwalnya. Titip Mam ini titipan dari Bu Heni buat yang hadir katanya. Boleh ya? Ini kayaknya karena beliau nggak datang gitu ya. Ini lewat ya? Lewat lagi Mas. Lewat ya Mam ya? Nanti gitu aja. Ini titipan Ustazah Heni lah. Bukan dari saya ini ya. Karena beliau nggak datang. Maaf ini dari Ustazah Heni. Terima kasih Ustaz. Karena beliau nggak datang biasanya gitu ya. Orang ya di belakang duluan. Mudah-mudahan cukup ya sampai di belakang. Kayak ngantri itu ya, kayak ngantri yang tuh makan gitu. Pas udah pegang piring, pas berdiri nggak ada lagi. Masih ada. Kalau nggak ada, tenang aja ada mami. Kalau nggak cukup ada mami, dompetnya cukup nggak? Nah ya, semangat gitu, beda gitu. Saya suka bilang kalau sama murid-murid saya bilang, kalau kalian berangkat ke sekolah, kalian nggak tahu sebenarnya tujuan kalian tuh kemana, terus mimpinya kemana, goalnya kemana. Kalian tuh antar aja. Terus ke sekolah juga aja. Tapi kalau orang sudah tahu mau kemana, cara jalannya aja beda gitu. Kenapa? Karena dia tahu goalnya gitu ya. Nah makanya bagus banget kalau kita pertama harus tahu mau kemana sih kita. Terus ini contoh beban yang kita bawa berat. Tapi karena kita tahu targetnya berapa kilo, mau dibawa kemana, mau dibangun apa, kita nggak merasa keberatan karena bentar lagi sampai gitu kan. Terus nanti juga akan jadi gedung yang besar, nanti bangunannya untuk masjid dan sebagainya, karena dia punya mimpi. Tapi kalau orang dibawa gerobak, gak tahu mau kemana, gak tahu buat apa, capek nggak? Capek deh. Makanya orang suka bilang, saya capek banget, saya lelah. Ya mungkin dia sudah lelah. Bisa jadi dia nggak jelas gitu tujuannya kemana, atau tujuannya semakin remang. Tapi kalau tujuan semakin jelas, kayak orang lomba semakin mendekati garis finish, jangankan orang muda aja semakin mendekati garis finish, dia mengeluarkan seluruh energinya agar dia menembus garis finish menjadi yang terbaik. Saat ini suaranya lagi habis gitu ya.
karena saya bilang itu suara itu, saya bilang habis kenapa? Kata dia makan jengkol. Saya bilang kok jengkol dimarahin, dikatain gitu ya. Kan jengkolnya berkali-kali lagi udah tahu gitu ya. Nah, saya bilang kayaknya enggak deh, itu ke PRJ tuh malam-malam gitu ya. Gak mau, gak ngaku. Abis itu paginya ke Ancol, sebenarnya itu angin tuh. Enggak, kok tadi makan jengkol gitu. Nah jadinya saya ngasih sambutan di wisuda kemarin. Biasanya saya nggak pernah, saya tuh nggak bisa ngasih sambutan. Saya tuh pemalu Ustadz orangnya. Ya apa, penakut, pendiam, pemalu di belakang layar. Biasa yang maju tuh Ami, Andri, Bu Heni. Karena semuanya nggak ada, ya Ustadz Hakim nggak ada, jadi saya. Saya bilang ke depan orang tua, saya bilang Insan Mandiri berdiri dari 2003 dan sekarang alumni sudah tersebar di berbagai negara. Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi saya sempat berkunjung ke beberapa negara, disambut oleh alumni itu nggak kebayang dulu waktu ngajar SD gitu. Bakalan mereka dulu yang ngeselin tuh nggak kebayang, ternyata baru hari ini ya Allah mereka jadi guide berbelanja di pasar, ngantar ke hotel kemana-mana gitu. Ya di Madinah ketemu alumni, di Turki, di berbagai tempat gitu ya. Ngebayang bagaimana di surga nanti ya Pak ya, insya Allah ya ketemu alumni yang mereka narik kita ke surga gitu ya, memberikan berbagai fasilitas. Itu yang membuat kita nggak pernah bilang capek. Itu yang selalu membakar semangat kita, karena kita melihat walaupun cuma 5 murid di kelas saya, cuma 2 murid, kalau ini benar-benar amanah ini saya jaga dengan baik, saya rawat, saya bimbing, saya bina, ya, gak penting banyaknya pada hari ini. Bagaimana Allah hari ini berikan amanah segitu, kita mampu gak menjaganya dengan baik, merawatnya dengan baik, mencintainya setulus hati, menjalankan amanah dengan toham. Nah karenanya bagus banget Insan Mandiri, ya. Insan Mandiri selalu mengadakan upgrading ini untuk penyegaran, memberikan semangat kepada kita bahwa kita punya tujuan yang sama, kita punya mimpi yang sama, punya masa depan yang sama. Kita lupakan yang kemarin-kemarin ya. Kalau kata Pak Anies Baswedan itu sebagai Gubernur DKI, sekarang kan tagline DKI kan kota kolaborasi ya Pak ya. Jakarta kota kolaborasi. Kita lupakan latar belakang pendidikan kita yang berbeda di Insan Mandiri ini, suku kita yang berbeda, budaya kita yang berbeda, karena kita punya mimpi yang sama, punya cita-cita yang sama. Bagaimana kita ingin menghadirkan murid-murid kita, anak kita ini jauh lebih sukses dari kita sebagai gurunya. Ini yang membuat saya dan tim di Insan Mandiri, termasuk di Depok, selalu terbakar semangat. Nggak ada kata capek, gitu ya. Sekarang di Insan Mandiri Jakarta sedang upgrading juga, di Cianjur sedang upgrading. Jadi tim mentor sedang berputar-putar gitu ya, memberikan, karena kita biasanya kan kita suka gabungan, karena sekarang kan cari waktunya yang pasnya belum ketemu, kemudian juga efektivitas perjalanan, makanya kita buat secara mandiri gitu ya. Jadi saya belajar ke sini melihat teman-teman semangatnya luar biasa. Ini teman-teman lah yang membakar semangat saya selain murid-murid. Udah dengerin tadi Ustadz ngaji, ya Allah. Saya kalau ke sini Ustadz ngaji tuh udah luluh gitu ya, udah ngedengerinnya luar biasa, masya Allah. Nah ingat, pertama kita harus tahu kemana kita mau pergi, tujuan kita kemana. Ya, kalau udah tahu tujuannya, pasti beda dong. Mau ke gunung, persiapannya apa? Mau ke Tanah Abang apa? Mau ke pasar, mau beli apa? Udah tahu, udah jelas. Gitu. Jadi nggak bengong nanti. Ke sekolah nggak bengong, udah tahu gitu. Ketemu murid nggak bingung, udah tahu programnya udah jelas. Ya, capaiannya sudah jelas. Nah sekarang kita lihat, untuk ngebawain beban yang kecil saja seperti gerobak, kita butuh kolaborasi. Next videonya. Kita butuh tim, ya. Cari orang-orang yang mampu mengambil tanggung jawab dalam peran ini. Nah ini orang yang pertama ini sangat efektif, bekerja sangat efektif, ya. Dia memiliki kemauan besar untuk bekerja, ya.
Paus. Jadi kita tahu orang bekerja sangat efektif di mana tempat dia, apa yang harus dia lakukan, dan inilah yang disebut performer. Orang yang akan memimpin masa depan karena dia tahu dan dia menjadi pembelajar, gitu ya, menjadi pembelajar. Dia tahu pekerjaan yang efektif seperti apa, gitu ya. Ya, lanjut pesan. Ini pekerja yang sangat efektif. Nah, yang ini kurang efektif. Ya, ternyata ada di dunia ini orang kayak gini. Ya, dia mau bantu orang, tapi wani piro. Nah, kontribusinya jelas, tapi kadang-kadang nggak jelas. Gitu ya. Nah, ini juga yang ketiga, ya, PTS, potensi sumber masalah. Kadang-kadang justru ngeberati beban, ya, kurang dapat diprediksi bagi orang lain. Nah, ya ini yang keempat, yang terakhir SP, ya, supresif personal. Jadi pribadi supresif. Ini orang yang, ya, menghancurkan organisasi, ya, dia tidak terdeteksi, ya, karena dia ada di belakang. Kadang-kadang dia tuh terlihat sangat baik, sangat sosial, terlihat bertopeng sosial, padahal dia itu, ya, ingin menghancurkan dan sangat berbahaya. Nah, ya, di pause, silakan. Sebagai guru kita di kelas harus cerdas, lihat mana murid kategori A, mana murid kategori B, mana murid kategori C, kategori D, dan kita harus memberikan terapi, gitu ya. Sebagai wakil kepala sekolah, kita lihat tim-tim kita, guru-guru yang baru yang perlu dibimbing. Sebagai kepala sekolah, kita harus tahu. Nah, karenanya cara yang paling efektif tidak ada lain kecuali cara untuk memperbaiki ini, tim ini yang paling efektif tidak ada lain kecuali caranya adalah, siapa yang tahu? Caranya adalah agar tim ini bagus, ya, cara memperbaikinya caranya adalah kerjasama. Apa? Kerjasama. Apa? Iya, betul. Tepuk tangan. Kasih. Kenapa sih ngeliat saya buka dompet? Ini dari saya buat ini. Buat itu di bubur. Caranya melakukan upgrade, ya, dan hari inilah kita lakukan, gitu ya, di upgrade, di belajar. Jadi semua cara bisa kita pelajari asal kita, ya kan? Nah, kita lihat, ini belum selesai, ini ada penutupnya. Saya ingat banget kalau video ini diputar, lanjut. Ya, kalau video ini diputar, saya ingat banget, tahu nggak yang saya ingat? Ya, nah, itu ada sebelahnya. Ya, itu seragam siapa sebelahnya? Nah, ini seragam mana? Seragam yang sama di Depok kan? Orang. Ya, saya kalau nontonin Insan Mandiri Depok banget gitu. Jadi bagaimana kita menjadi tim yang inspiring, dicontoh oleh tim lain. Kalau misalnya ternyata tim kita masih ini, nggak apa-apa, kita mencontoh orang lain. Makanya kita disuruh banyak jalan, suruh banyak studi banding, ya. Kemarin saya diajak mami jalan-jalan ke Surabaya, studi banding, diajak mami ke Malang, gitu ya. Ya, besok nggak tahu dia diajak mana. Saya nunggu aja jadwal. Ya, kemarin Insan Mandiri Parung baru pergantian kepala sekolah. Nah, dia langsung tim kepala sekolah Insan Mandiri Parung sama wakil-wakilnya baru semua studi banding ke Insan Mandiri Greenfield.
satu hari ikut secara internal aja, belum jauh-jauh. Penting banget untuk belajar. Ketika kita belajar, kita mengambil pelajaran dari kiri kanan, dari mana. Oh ternyata begini. Terbuka lagi, gitu ya. Jadi nanti kalau saatnya Ustazah Azizah, kita udah bagus manajemennya, tapi nanti mau study banding sama wakil-wakil, sama koordinator, gitu ya, sama siapa. Nanti bikin proposalnya, nanti kirim ke saya. Siapa tahu nanti saya serahin ke Ustazah Heni. Siapa tahu ada yang bisa ditransfer untuk membantu buat jajan di jalan, gitu. Kemarin anak saya sekolah di SMA Negeri di Jakarta. Gurunya tuh nge-share via WhatsApp SMA Negeri loh. Menurut saya SMA Negeri bagus kan, di SMA Negeri 8. Terus guru-gurunya tuh nge-share, Umi bilang ke istri saya, Mama ini kami sedang studi banding ke Jawa Tengah. SMA Negeri studi banding ke SMA Negeri di Jawa Tengah sih. Kayaknya jalan-jalan kayaknya gitu ya. Soalnya ada ke ininya gitu. Mungkin gurunya pulang kampung sudah pinter nih, udah transfer lagi yang kasih itu, udah dikasih yang buat panitianya. Terus guru-guru anak saya dikirimin satu-satu nih buat jajan sama Bu Heni kan. Di gurunya guru ini sebenarnya cerdas gitu ya, liburan jalan-jalan pulang kampung, tapi judulnya studi banding, jadi dapat ya, jadi dari yayasan dapat, dari orang tua dapat, dari ini juga dapat, jalan-jalan dapat, ilmunya juga dapat gitu ya. Jadi nanti studi banding misalnya ke sama di Jakarta plus misalnya ke PRJ gitu ya. Atau ke Ancol kan lagi gratis kan. Ada orang tua murid Insama di Jakarta yang bekerja dan jadi apa? Kalau pagi jadi apa? Jadi komisaris Ancol ya. Nah, kalau misalnya nanti guru-guru Depok mau ke Ancol, langsung telepon mami. Ya, nanti kata mami siap gitu ya. Ya, jangan kasih lepas ya. Ya, jadi banyak jalan. Nanti kita belajar begini dan sebagainya. Jadi semuanya perlu di-upgrade gitu ya. Ini saja sambutan, kayaknya udah penasaran banget ya sama mami dari tadi yang datang lebih dulu gitu ya. Ya, saya datang juga gitu. Terima kasih Ustaz Lukman, terima kasih Ustaz Adnan, Ustaz Azizah dan semuanya. Mohon maaf salam sayang dari Ustazah ini. Ya, karena dia lagi ke kampung. Tapi kalau ada juga nggak bisa ngomong juga mah. Iya, ya, suaranya. Ya, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Penting tetap semangat ya, dan semoga mimpi-mimpi kita untuk menghadirkan anak-anak yang jauh lebih hebat dari kita senantiasa Allah mudahkan. Ya, sekolah ini investasi unlimited, jangka panjang dan tidak pernah terputus. Jadi jangan sedih kalau muridnya cuma 2, cuma 3. Allah mengatakan hari ini itulah yang terbaik untuk kamu karena kita sudah melakukan usaha. Tapi kalau kita cuma diam itu yang salah, gitu ya. Kemarin saya udah bilang anak saya SMA kelas 2, dia SMA kelas 8. Dia libur, saya bilang, apa bang kegiatan kamu liburan ini? Nggak ada. Yuk kita bikin program. Pejuang subuh. Nah, pejuang subuh tuh kayak gimana? Jadi anak-anak di sekitar rumah, TK, SD, SMP, SMA, putra putri, kita suruh sholat subuh ke masjid. Habis sholat subuh kita undang ke majelis taklim ibu di dekat rumah. Di rumah nanti kita ngaji bareng kayak bulan Ramadan, tadarusan setengah jam, nanti cerita-cerita, kita kasih sarapan, kan pulangnya kita kasih uang jajan tiap hari. Karena itu banyak banget gerakan-gerakan subuh untuk anak-anak gitu ya. Artinya nanti kita iklankan ini program sekolah ya, ini program alumni. Nah, nanti teman-teman di rumah ngadain juga, teman-teman sama di Depok ya. Jadi ini sekaligus kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi banyak ide yang bisa kita lakukan untuk meraih keberkahan. Ini harapan kita ya. Ya, kita masih banyak waktu untuk promosi BPDB. Kita tetap berdoa, insya Allah ya masih banyak harapan. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan nanti bagaimana kita memanfaatkan berbagai media dan menggunakan komunikasi
komunikasi yang baik nanti bersama Umi. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf ya Allah, mohon maaf mengganggu liburnya. Terima kasih sudah mengajarin saya tentang cinta dan loyalitas. Ya, libur-libur tetap masuk. Terima kasih. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ya. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Khalid Santoso atas ilmunya pada pagi hari ini. Dan sampaikan salam dan terima kasih kami kepada Ustazah Heni ya Ustadz atas rezekinya pagi ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memasuki acara inti upgrading guru, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, yang akan dipandu oleh Ustadz Saifullah. Pada Ustadz Saifullah, kami persilakan. Sekarang kesiaran dulu ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai upgrading kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan upgrading di hari ini menjadi berkah, kemudian menjadi manfaat bagi kita semua. Dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatihil a'da. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma astajib du'ana wa ashfi mardana warham amwatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu semua, tadi kita sudah dibakar semangatnya oleh Saya lanjut ke IMT ya Ustaz ya. Soalnya kalau mami nggak perlu ditemani katanya. Iya iya, masya Allah. Tadi udah foto mam. Belum. Kita foto dulu. Di depan situ ya, di depan sini ya. Buat konten ya. Yuk foto dulu ya fisiknya. Saya numpang ngetop sama mereka. Oh, udah.
YouTube. Itu. Muat guys. Apa? Ini Pak mau live. Aku aja muat nih, apalagi Bu Sri gitu. Situ sama saya. Coba kalau kita saya muat gak? Muat pas saya jadi muat. Apa? Kata saya alhamdulillah dan saya udah sedikit lagi. Pak Ahmad jawab. Betulan nih. Ya makanya. Udah. Masya Allah, barakallah Pak Ahmad. Tak saya suruh jawab mama. Pak Ahmad. Habis itu udah ketemu keluarga. Suaranya. Pak, upgrade. Dapat biru Mas. Kan gua ya. Imut-imut kan soalnya. Aku pemalu. Pak Madun. Oh iya tadi saya lupa, saya mohon izin ya, saya mau dengan Putri pada yang masalah yang harus saya bereskan. Oh itu Pak. Terima kasih melalui Putri. Jadi terima kasih atas kehadirannya sekali lagi, terima kasih atas materi yang diberikan. Mohon maaf saya nggak ikut presentasi, tapi masih ngurus ini juga di Ya, siap. jadi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maaf saya bawa ini. Lanjut. Baik teman-teman semua, tadi kita sudah dihangatkan oleh Pak Hakim ya, Pak Karim, kan salah lagi biasanya datang Pak Hakim, sekarang Pak Karim jadi saya keder ini. Pak Karim Santoso. Nah, sekarang saatnya kita dipanaskan nih. Kalau tadi baru hangat, sekarang akan dipanaskan oleh Ustadz TB apa tuh bagus? Oleh Ustadz TB siapa? TB Simatupang apa TB Fahmi? Itu Bagus Fahmi yang akan memberikan ice breaking buat kita semua supaya kita lebih semangat lagi. Kita beri tepuk tangan buat Pak Fahmi. Lihat kemarin. Mami, mau di sini ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, tadi sudah disampaikan pesan-pesan dari Ustadz Karim, luar biasa ya. Saya sampai terhipnotis loh tadi. Sampai terhipnotis, rasanya itu ingin segera itu kan menabung amal baik gitu kan, segera datang ketemu anak-anak dan sebagainya. Saking terhipnotisnya sampai lupa tadi mau ice breaking apa ya. Ini seriusan tadi. Oke, mungkin boleh waktunya berdiri. Dari di tempat. Kursi bisa dipinggirin dulu. Kursi dipinggirin, maaf ya. Biar kosong karena kita nanti akan gerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, lompat, salto dan lain-lain. Salto. Baik, mohon maaf ya, biar sedikit fokus nanti untuk persiapan di materi mami kita ya. Oke, kita akan bermain benar salah. Mungkin sebagian ada yang sudah tahu ya, bermain benar salah. Jadi nanti saya akan membacakan sebuah aturan. Nah, kalau misalnya aturannya benar, berarti bergerak sesuai instruksi. Tapi kalau misalnya aturannya salah, tangan dari instruksi.
Oke, paham ya semuanya? Insya Allah. Baik. Nah, contoh, oke, Budia boleh maju ke depan. Enggak ya? Insya Allah bisa semua. Baik, aturannya salah benar. Aturannya salah benar. Siap? Perintahnya kanan. Kanan. Nah, karena tadi aturannya yang pertama salah, berarti perintah kanan kita bergerak ke kiri. Oke. Ulangi. Aturannya salah benar. Maju, mundur, nah berarti yang terakhir benar, berarti mundur ya. Pak saya masih maju ya sama Pak Ahmad ya. Nah, oke. Kita ulangi, fokus. Iya benar, kita harus Oke. Siap. Fokus. Aturannya. Salah, benar, salah. Salah benar salah. Salah, benar, salah. Kanan, Kiri. kanan, Kanan. Benar. kanan. Salah. Kiri. Terima kasih Bang Masjid ya, luar biasa Bang Masjid sudah fokus. Oke, yang ketiga, benar, salah. Salah benar. Benar, salah. Salah benar benar. Salah benar benar. Benar, salah. Salah benar benar. Mundur. Maju. Ada yang salah. Oke, kita ulangi. Lawan kata benar itu kita harus melakukan yang benar. Kalau salah kita baru. Oke. Bang Masjid fokus ya, yang benar cuma Bang Ahmad. Oke, aturannya adalah benar, salah. Benar, salah. Kanan, kiri, mundur. Aturannya salah, benar. Oke, salah, benar. Maju, Mundur. Maju. kiri. Kiri. Betul kan? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sekarang saya mau tangan satu ke depan. Tangan satu ke depan. Terserah di kepala boleh, di ini boleh, renggangkan. Tangan satu, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lepaskan. Bagaimana? Capek nggak? Enggak ya, masih 10, masih belum capek. Oke, sekarang saya minta ke depan lagi. Tangan ke depan, sekarang saya hitung 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, lepaskan. Baik, perubahannya apa? Perbedaannya apa? Yang kedua dengan yang pertama. Yang pertama 10, yang kedua 20. Ya, itu secara hitungan. Lebih capek mana antara yang pertama dan yang kedua? Kalau saya merasa nggak ada perbedaan. Oh, masih sama. Karena saya melakukannya tidak dengan tenaga. Jadi saya benar-benar rileks. Jadi nggak ada beban di tangan. Kalau saya. Oke, luar biasa dari Mami. Oke, dari teman-teman gimana? Apakah yang kedua itu lebih terasa berat dari yang pertama atau gimana?
Atau masih kurang, mau tambah 30? Oke. Kalau nambah 30, jadinya yang lainnya langsung pergi nggak nulis apa-apa. Oke, sekarang sekali lagi, maaf. Sekarang gerakannya ikutin saya. Oke, pertama ke depan dulu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, dengan bermacam-macam gerakan tadi, bervariasi, itu lebih ringan daripada satu. Benar? Ada yang mau menyimpulkan maksudnya apa sih? Tapi saya nggak ngasih duit ya. Nanti bagi yang mau minta langsung ke Ustadz Adnan. Kasih tisu. Ada yang tahu? Pak Masjid? Guru sains nih biasanya. Ya, Pak Ahmad nih biasanya nih. Kan hitungan matematika. Pak Ahmad, nggak apa-apa dapat lagi, nggak apa-apa. Gak apa-apa dapat tisu Pak Ahmad. Oke. Saya nyimpulin ya. Ya. Oke. Kalau yang tidak berubah geraknya, maka dia melakukan suatu hal yang monoton, maka dia akan merasa capek, bosan dan lelah ya. Ketika kita mengkolaborasi, misalnya dalam mengajar ya, kita mengkolaborasi antara metode satu dengan metode lain, maka itu akan sedikit lebih baik, tidak terlalu membosankan. Oke, luar biasa ya. Poin yang mau saya sampaikan sudah tersampaikan oleh Ustadz Majidun ya. Jadi pada intinya sesuatu yang sering kita lakukan dengan gaya yang sama, dengan hal yang sama, dengan perlakuan yang sama, lama-lama akan menjadi membosankan. Sama halnya dengan kita mengajar. Kita hanya datang dengan metode yang sama, dengan cara belajar yang sama, itu akan membuat kita itu terbebani sendiri lama-lama ya. Kita sering dengar istilah yes, besok sudah hari Sabtu, tahu-tahu ya besok udah Senin aja. Nah, itu berarti kita masih mengajar dengan cara yang sama. Tapi jika kita mengajar dengan cara yang bervariasi, cara yang menyenangkan, itu tidak akan menjadi beban. Kita rubah setiap metode atau setiap pertemuan dengan metode-metode yang baru, dengan hal yang baru yang akan disampaikan oleh kita kepada anak, maka itu akan menjadi penyemangat kita tersendiri. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ustaz Fahmi. Baiklah teman-teman, sekarang saatnya waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu sama-sama kita belajar dengan mami kita, Ibu Andriani Astuti MPD, yaitu dengan tema membangun kolaborasi dengan orang tua dan lingkungan. Kepada Ibu Andriani Astuti MPD kami persilakan. Cik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disiapin kamar tidur, saya mau nginap di sini. Ya. Baik, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Hari ini cuacanya cerah banget pagi tadi. Walaupun agak mendung di rumah saya itu di Jalan Bangka di dekat Kemang. Tadi agak mendung pagi-pagi. Anak saya bilang, Mami, kakak antar aja, kemana? Ke Depok, udah gak usah sama Pak Karim. Karena kalau sama Pak Karim janjiannya lebih jauh lagi. Kalau saya kan tinggal lewat Pangeran Antasari kan, belakang rumah saya, masuk udah lurus aja di sini. Tadi Allah beri kecerahan cuaca sesuai dengan kecerahan hati kita hari ini. Dan salawat serta salam tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah SAW serta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman.
pasti kita berharap dan berdoa kita menjadi pengikut beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tentu saja Bapak Adnan, Masya Allah LC selaku Kepala SDIT Insan Mandiri Cinere Depok. Terima kasih Pak Adnan sudah diundang. Juga yang saya hormati ada Ibu Nur Aziza Yasmin ini, beliau ini nama mama saya namanya Nur Aziza. Makanya saya ingat, pertama kali kenalan saya langsung ingat. Kepala TKIT Insan Mandiri Cinere Depok, Insya Allah syafa'illah khair karena sedang kurang sehat ya Bu ya, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang hebat, calon penghuni surga, para pejuang-pejuang pendidikan yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah diundang di tempat ini. Tempat ini bukan tempat yang baru buat saya. Dulu pada saat soft launching, pembukaan dan grand opening atau apapun itu, saya yang urus pembukaan di sini. Jadi bukan hal yang baru begitu ya. Jadi waktu itu mondar-mandir untuk soft launching dan lain sebagainya. Lalu masuklah yang namanya Bu Rahmah ya, Pak ya, Bu Rahmah. Mungkin ada yang kenal ya Bu Rahmah ya. Nah, baru masuk Bu Rahmah selaku yayasan harian ya kalau nggak salah ya. Ya. Jadi bukan hal yang aneh kalau Insan Mandiri Depok. Bahkan sebelum launching kami sudah datang ke sini melihat semuanya. Saya sama Pak Karim dan Bu Heni muter-muter gitu ya, melihat kondisinya memang saat itu sangat luar biasa. Dan sekarang sudah ada penghuninya, sudah ada guru-guru hebat, sudah ada kepala sekolah yang luar biasa. Saya yakin akan lebih melesat jauh. Bapak dan Ibu, hari ini sebenarnya saya disuruh menyampaikan membangun kolaborasi dengan orang tua. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti sudah paham, sudah hatam sekali pentingnya komunikasi. Kalau kita lihat dari definisinya, boleh next. Ustaz Ahmad jangan marah ya. Saya mintain tolong terus nanti next. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan dari yang memberi pesan kepada yang menerima pesan, begitu pun sebaliknya. Setuju kita dengan ini? Oke. Kenapa sih harus setuju? Kenapa harus setuju? Dengan komunikasi efektif. Kalau di pembelajaran komunikasi, kebetulan saya sedang lagi belajar untuk menjadi S3 tentang komunikasi, cuma jauh saya di Pajajaran, jadi mondar-mandir Jakarta Bandung. Di komunikasinya itu adalah proses penyampaian pesan supaya orang yang disampaikan itu paham. Itu komunikasi saja. Tapi saya mengambil komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu ada dua arah. Gak mungkin saya ngomong, gak boleh ngomong ya, gak boleh ngomong ya, gak boleh ngomong ya, gak boleh ngomong ya. Jadi cuma saya aja. Saya bilang jelek banget sih. Mungkin gitu ya, nggak mungkin dong, pasti ada defense gitu ya, ada perlawanan. Enak aja mami ngomong saya jelek, emang bener enggak gitu ya. Jadi harus komunikasi efektif. Gimana sih kita menyampaikannya kepada orang tua? Mungkin kalau orang tua di kelas kita ada yang merasa bahwa siapa yang megang kelas 1? Ada? Ibu yang megang kelas 1, Bu siapa Bu? Bu Rani megang kelas 1. Bu Rani megang kelas 1 biasanya sepengalaman saya, kalau saya di Insan Mandiri itu masuk ke tahun 19 tahun sebenarnya. Sepengalaman saya, kalau kelas 1 itu orang tuanya pasti langsung, Bu Rani, tolong ya Bu Rani, anak saya itu makannya agak susah, jadi tolong nanti makannya tuh jangan disuruh tergesa-gesa. Ada lagi, Bu Rani, anak saya pemalu, tolong jangan disuruh-suruh nyanyi ya, dia nggak mau. Ada lagi, Bu Rani, saya dan papahnya kerja, jadi kalau saya dan papahnya bilang itu tolong tunggu dan dijagain ya sampai ada yang jemput. Ada lagi, Bu Rani, anak saya bangunnya susah, kalau pagi mohon dikasih dispensasi ya, maksudnya supaya anak saya enggak diledekin sama teman-temannya. 1001 request, banyak. Guru TKA ada? TKA, Bu siapa Bu Mas? Bu Mas,
Ibu atau Mas? Tolong dipastikan. Biar saya nggak pusing. Bu Mas Roni. Nah, makanya, nah saya bingung. Dipanggilnya Bu Mas. Manggil Bu Mas. Nanti saya ditanya, ini Ibu atau Mas? Tolong. Jangan labil ya Bu ya. Bu Mas nanti ketika datang orang tua langsung, Bu, anak saya ini kan baru 4 tahun. Jadi dia tuh susah banget adaptasi dengan orang lain. Jadi tolong jangan digeret-geret ya Bu anak saya. Bu. Kita kadang suka bingung, lu kira gue apa geret-geret orang? Jadi banyak banget aturan main yang diterapkan orang tua kepada kita. Siap nggak sih kita menerimanya? Siap nggak siap? Harus siap. Kenapa? Itu namanya komunikasi. Orang tua sudah menyampaikan. Biasanya anak saya ngambek, biasanya anak saya ini, anak saya itu, anak saya ini dan sebagainya. Harus kita terima. Kenapa? Karena sesungguhnya pemilik dari sekolah ini adalah orang tua. Mohon maaf, semua aktivitas sekolah kalau tidak dilengkapi atau dipenuhi dengan biaya-biaya yang kita terapkan ke orang tua, mustahil akan berjalan. Sepakat? Karena memang seperti itu. Jadi jangan gondok. Bapak Ibu emang dikira saya nggak pernah gondok sama orang tua murid? Sering banget. Apalagi kalau ada guru yang datang, Mami, apa? Itu nih, bundanya si ini gini. Aku sebel banget ya ngaturnya gini. Kadang-kadang Mami bercanda, yuk kita pukulin dia. Gitu. Mami mah, gitu disebut. Terus harusnya Mami gimana? Gitu. Ya gimana dong harusnya? Emangnya kenapa sih? Gitu. Jadi sometimes tuh ada orang tua yang mungkin merasa bahwa anaknya itu tuh sempurna banget di rumah, sehingga kalau dia tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah itu adalah salah guru. Sakit hati nggak sih kita? Di sini gitu, sekok hetong gitu ya. Jadi kita pasti sakit hati, tapi kita harus berpikir bijak. Ingat, ini sebuah komunikasi. Berarti dia menyampaikan informasi ke kita. Kita nyikapinya seperti apa? Kalau kita nggak siap, jangan jadi guru. Karena guru itu, kalau orang yang namanya tingkat kesabarannya 100%, guru itu harus 1000%. Jadi nggak boleh guru yang macam-macam. Tapi ini ada catatannya. Bukan berarti semua ketika guru dilecehkan oleh orang tua dengan bahasa-bahasa yang nggak baik, lantas kita nggak. Kami pernah ada di Islam Mandiri, pernah ada, saya ingat sekali, saya dengan Bu Heni biasanya yang dengan tanda kutip adegannya yang kayak gitu-gitu deh. Jadi ada seorang tua murid itu, dia di dalam ini ada guru, ini pintunya terbuka, dia langsung bilang begini, Pak, sini sebentar. Dia bilang gitu, saya kaget. Hah? Dan guru itu langsung saya prototin. Maksud saya jangan bergerak, gitu loh, saya prototin. Saya gini, dan guru itu nggak melihat saya. Duh, gimana? Dia langsung berdiri. Iya Bunda. Pak, saya nggak mau nih Bapak begini. Saya rasanya mendidih. Kenapa saya mendidih? Guru saya diperlakukan seperti itu. Saya orang yang pertama yang akan membela guru saya. Saya nggak suka. Saya langsung bilang, mohon maaf Bunda, masuk yuk Bun, silakan duduk. Padahal di sini rasanya luar biasa. Seperti saya yang disakiti. Oh, nanti dulu Mam, sebentar, saya ada perlu sama Bapak ini. Pak, kalau nggak apa-apa Bu, dia duduk. Oh, saya ambilkan kursi ya Bu. Itu rasanya saya pengen lempar dengan kursi. Tapi saya harus menjaga, mengatur emosi saya. Jangan sampai saking saya tidak ingin emosi saya terpancing, saya kasih kursi lalu saya pergi. Saya pergi bukan meninggalkan sebentar, saya pergi dengan menjaga emosi saya. Compose dulu. Saya nggak mau ketika saya ada di situ saya akan terpancing. Saya orangnya emosian Bapak Ibu. Beneran. Saya tuh luar biasa emosinya. Tapi ketika itu saya selesai, saya pergi. Setelah pergi saya ngambil ke Bu Heni. Saya manggil Bu Heni itu nyonya. Saya nggak suka. Tapi gimana caranya? Izah guru diinjak-injak dengan cara seperti itu. Buat saya itu memang pertama orang tua itu memang behave lah ya. Dia pemilik catering besar begitu dan iparnya juga artis begitu kan.
artis terkenal lah gitu. Sampai sekarang masih eksis artis itu. Nah, yang membuat saya merasa bahwa ya mungkin nggak bagusnya dia seperti itu. Cuma kita menyikapinya dengan apa? Ya kita menyikapinya dengan santun. Walau emosi banget. Kalau Bu Heni mungkin saat itu ketika Bu Heni yang melakukan, Bu Heni mungkin langsung ya menegur. Kalau saya enggak, caranya ya karena saya berpikir gini, kalau saya ikutan emosi, saya yang salah. Saya yang salah pasti. Karena apa? Saya belum menegur dengan cara yang baik. Kecuali kalau saya sudah menegur dengan cara yang baik, dia frontal lagi, saya melawan itu mungkin. Tapi saya berusaha, oke, saya tegur dulu dengan cara yang baik. Saya kasih kursi dan lain sebagainya. Itu orang tua murid. Ada juga orang tua murid yang Masya Allah baik banget. Itu luar biasa. Kami pun memiliki itu. Ada orang tua murid yang saya kan nggak ngajar ya. Saya di desa, saya nggak ngajar. Jadi dia kenal sama saya. Mami, apa? Zaman dulu tuh handphone saya masih Nokia. Karena memang masih zaman dulu, masih BlackBerry itu belum ada. Nah, BlackBerry aja tuh belum ada ya, apalagi yang Android gitu ya. Jadi saya tuh waktu itu masih Nokia. Menurut saya enjoy aja pakai itu. Dia lihat, Mami, apa sih? Gitu. Handphonemu jadul banget sih gitu. Biarin aja lah Bun, yang penting bisa dipakai. Kalau saya tipikalnya orang kalau pakai elektronik itu, saya sampai dia rusak hancur saya tidak pakai. Tipikal saya gitu. Saya sering diledekin sama teman-teman saya. Nyari duit kemana-mana handphone gak bisa ganti. Karena buat saya enjoy, saya orangnya tuh setia, gitu ya. Diganti, tahu-tahu besoknya ada handphone baru datang ke saya. Langsung temannya dia yang kebetulan orang tua murid juga, Mami, apa nih? Dari siapa? Dari itu. Apaan nih? Saya bilang, karena dibungkus. Saya buka. Bu, apaan ini? Udah ambil. Gak mau. Wih, nanti malah marah loh kalau dibalikin katanya gitu. Orang ini memang banget akrab sama saya juga. Akhirnya saya telepon, Bun, ini apaan sih gini? Udah pakai. Awas ya kalau nggak dipakai. Saya malah dimarah-marahin. Ya walaupun saya seneng, cuman kan saya khawatir ada image dari orang lain, ada di luar sana, ada fitnah yang oh mami ya mainnya gitu kan. Saya menjaga itu. Dan pada saat saya dikasih, saya bicara sama guru-guru yang ada di sekitar, Mami dapat ini. Dan guru-guru, ih Mami keren banget. Ada rasa ini enggak? Karena mereka juga mendapatkan hal yang sama. Setiap di anaknya ulang tahun ya, anak itu 6 tahun ya, jadi mulai dari kelas 1 itu seluruh sekolah itu dapat kue. Misalnya dia beli Holland Bakery lah ya, gitu. Semua dari kelas 1 sampai kelas 6 semua dapat. Berapa ratus orang itu? Dan gurunya semua dapat, gurunya OB apa aja semua dapat. Jadi saya tuh yang biasa, nih ada berapa orang guru? Oh guru sekian, ini sekian. Murid ada berapa? Murid sekian. Tahun berikutnya dikasih. Jadi kalau kami tuh, kalau guyonan kami, masih ada nggak ya? Oh ya ada. Kami dikasih balmut, kami dikasih Tupperware zaman dulu tuh lagi top-topnya tuh Tupperware, sampai dikasih jam tangan. Saya ingat banget jam tangan saya tuh Alexander Christie tuh zaman dulu tuh harganya 1,4, itu tahun 2008 atau 2007 saya dikasih. Saya sampai saya nggak ada bercanda sama guru-guru kan, karena guru-guru tahu saya bilang ketika di ruangan guru lagi pada rapat, saya bilang gini, Mami kenapa? Jam baru. Itu guyonan saya. Ada yang orang tua mereka sampai segitunya dan dia nggak peduli dengan nilai anak, nggak menuntut macam-macam. Ada, dan saya sama Bu Heni itu pasti langsung bilang, ingat ya, walau dia baik, walau dia sudah memberikan apapun, kita harus objektif dalam menilai. Jadi ketika anaknya memang nggak mampu di satu pembelajaran, ya kita kasih nilai segitu, gitu. Dan dia nggak pernah gimana gini-gini, oh enggak. Orangnya sangat baik. Makanya ada guyonan di kita, tolong dong yang ini jangan dilulusin. Dan itu adalah sebuah pola komunikasi. Jadi kalau kami datang, kayak saya nih datang, Mami datang ya ke tempat aku sama Bu Lis gitu kan.
berdua aja, iya berdua, jadi saya harus datang berdua, nggak boleh lebih. Dan datangnya itu ke rumah dia harus sesuai dengan undangan. Biasanya datang jam 3, saya harus datang jam 3. Dia nggak suka kalau orang tuh datang sebelum dia siap. Buat dia memuliakan Pak Guru itu adalah luar biasa. Jadi pada saat kami datang, saya cuma berdua, bertiga sama si kakak anak saya. Waktu itu anak saya masih kakak kelasnya dia ya, anak saya masih SMP kelas 1 kalau nggak salah kelas 1. Itu yang namanya anggur ya Robbana ya salam, kayak orang nikahan itu anggur banyak ini. Itu buahan sih. Saya bilang, ini mau ada tamu lagi bun? Enggak. Ini buat siapa? Ini buat mami lah. Astagfirullahaladzim. Jadi makan tuh nggak pernah putus. Buat dia itu bukan sombongan, tapi itu cara dia memuliakan tamu. Saya tanya sama guru-guru yang lain, pernah diundang nggak sama bunda ini? Pernah. Kayak gimana? Ya ampun Mi, apa aja ada gini-gini. Oh ternyata memang tipikalnya seperti itu. Saya tanya sama temannya yang bukan orang tua murid yang sama. Saya tanya, saya tuh kebetulan kenal, saya panggil bun, kalau main ke rumah dia, kalau main ke rumah dia, kalau kita mendadak dia marah banget. Karena buat dia nggak siap dan dia nggak mau terima. Pokoknya dia harus sesuai dengan schedule. Jadi kalau kita datang tuh begini. Dan pulangnya itu saya dibeliin baju. Terus saya dapat permadani itu dikasih sama dia. Saya sampai bingung ini bawanya gimana. Sampai saya pulang naik taksi karena banyak. Jadi ada orang tuh, masya Allah ya, kontradiktif banget. Bener-bener itu orang tua. Anak saya itu kan kakak kelasnya anaknya ya. Ketika dia bilang, Kak, iya, nanti kalau mau lebaran ke rumah ya Kak, gitu. Kita malu, kami malu, sungkan buat saya. Saya kok untuk ditelepon, dia bilangnya datang juga nggak datang. Dia bilang, ya udah kapan gitu. Nanti buka puasa ya gini-gini. Oh ya udah. Ingat ya kamu sama Azril, anak saya Azril namanya. Azril sama ya udah bertiga tapi datang sama Bu Lis itu. Udah sama buka puasa. Seberapa banyak sih kita buka puasa makannya gitu kan? Udah selesai, apa aja dibungkusin semua. Ini buat sahur ya, ini buat buka besoknya ya, ini buat ini ya. Begitu kami keluar, yaudah ya Bun, oke makasih. Dia tuh memang lepas banget sama saya. Dia itu tidak semua orang bisa dekat sama dia. Kalau dia cocok dia akan dekat. Akhirnya, udah ya Bun, oke ya, mau pulang. Si Azril anak saya tuh dikasih uang satu kepok itu 20.000 tuh 20.000 satu orang berapa? 2 juta ya? Nah, dikasih. Nih, Azril buat kamu gitu. Dia bingung. Kakak. Apaan itu Bun? Enggak usah. Buat anaknya bukan buat kamu, cash. Pas saya mau pulang udahlah, saya nggak mau bahas karena dia tipikalnya orangnya tidak mau ditolak kalau dia masuk. Dan kita jalan. Udah ya, taksi kami datang. Kami naik taksi. Saya dilemparin uang satu kepok. Dia jalan. Buat kamu. Apaan ini? Taksi jalan kan. Seneng dong. Tapi tipikalnya memang begitu. Saya sampai terheran-heran. Kok ada ya orang tua yang kayak begini gitu. Dan saya ingatkan ke semua guru insan mandiri. Saya bilang jangan macam-macam ya. Mentang-mentang dia orang baik, awas kalau ngasih proposal. Saya marah banget. Misalnya ada proposal ini, awas kalau mau apa. Ini dan teman-teman pada ngadu. Itu Pak itu tuh mau ke rumahnya bunda ini. SP1 langsung. Karena buat saya kita juga punya izah Bapak dan Ibu. Kita punya izah. Jangan sampai izah kita diinjak-injak hanya karena materi yang diberikan. Saya tuh marah banget. Dan Bu Heni pun juga begitu. Komunikasi itu apapun kita layani gitu. Selama tidak, artinya kalau saat itu saya menilai bahwa dia nggak jilat. Kenapa? Mohon maaf saya menggunakan kata. Karena buat saya dia orang yang tidak pernah protes. Anaknya aja waktu itu belum hafal juz 30. Orang tua udah sibuk kan karena kelas 4 belum hafal juz 30. Cuma santai aja. Dia bilang kecerdasan anak kan beda-beda. Coba ada gitu ya orang tua yang kayak gitu kita kasih masukin akuarium ya, jadi nggak usah biar nggak kesentuh gitu. Tapi ketika kita mendapat kontradiktif orang tua yang sangat vokal, Bapak dan Ibu ingat kita adalah pendidik. Jadi kita benar-benar harus mengatur emosi kita. Jangan sampai kita ke bawah. Ketika masuk aja, Bu Ziza, saya mau daftar dong anak saya. Nggak mungkin Bu Aziza langsung.
Mendaftar di mana? Nggak mungkin. Pasti kan bilang, oh silakan duduk bunda, boleh silakan. Mau daftar di mana? TK atau TK? Ini TK, bukan SD. Saya mau SD dong. Oh kalau SD dengan Pak Afnan. Pak Adnan, mendaftar dong anak saya. Tapi anak saya maunya gini. Itu akan 1001 alasan. Nggak mungkin Pak Adnan. Yang sopan dong lu. Nggak mungkin kan? Pasti Pak Adnan dengan attitude yang baik menyampaikan semuanya. Dan itulah kenapa kita harus menjaga, harus terekam dalam mindset kita apa itu komunikasi efektif. Jadi benar-benar komunikasi yang dua arah, tidak dari satu arah. Ada orang tua yang pengennya didengerin aja, pasti pernah ngalamin dong. Yang ngomong itu kayaknya 70.000 bendaharaan kata kayaknya lebih dia miliki. Dan kita juga harus bisa ngekat. Bapak dan Ibu mentang-mentang udah dapet tentengan. Bu Ziza, nih udah titipan. Apa ini bun? Gitu nggak usah. Gak apa-apa. Bu Ziza, saya nggak suka tuh sama Bu Rani. Ya tidak anak saya kok gitu banget. Ternyata ada udang di balik rempeyek. Jadi kita harus bisa bersikap. Saya yakin kita harus mengolah emosi, membedakan pemberian dengan kebijaksanaan kita dalam menjawab pertanyaan. Kalau kemarin kami ke Surabaya dan ke Malang, ada Al-Hikmah Surabaya dan Al-Hikmah Batu Malang, mereka itu melarang guru-gurunya menerima gratifikasi. Karena buat mereka, tapi ini hebat, mereka hebat. Buat mereka itu akan mempengaruhi kinerja, dikhawatirkan akan mempengaruhi. Jadi kalau ada orang tua yang mau ngasih, kumpulkan semuanya di kantor. Semua dikumpulin. Kalau mau, dan sampai tukang-tukang yang di depan-depan itu kebagian semua. Karena buat mereka jangan sampai ada udang di balik batu. Jadi silahkan ambil semuanya. Ada lagi orang tua yang menurut mereka mau memberikan hadiah umroh. Langsung yayasannya bilang, mohon maaf bunda, kalau mau memberikan hadiah umroh itu bukan hanya ke Bu Rani saja, tapi kalau mau ke seluruh guru insan mandiri. Kalau mereka bahasanya seluruh guru Al-Hikmah. Jadi silahkan. Karena apa? Keberkahannya bukan hanya untuk satu orang, kesempatannya juga bukan hanya untuk satu orang. Karena kami sama rasa semuanya. Jadi orang tua itu merasa tersentuh ternyata. Akhirnya menurut info yang kami dapat, setiap tahun itu ada satu orang kuda diberangkatkan umroh dari orang tua itu. Itulah pendekatannya luar biasa. Enggak sembarangan loh. Kalau orang tua kan kadang-kadang egonya sudah lebih tinggi. Terserah gue dong gue mau ngasih siapa. Tapi pola komunikasi yang baik membuat orang tua itu tersentuh, dan pada akhirnya setiap tahun itu guru-gurunya diberangkatkan bergantian, dan dia mampu. Walaupun dari yayasan juga memberikan hadiah itu, tapi kalau dari yayasan itu kan memang sudah program. Kalau di insan mandiri ini kan sekitar 8 atau 9 tahun bekerja diberangkatkan umroh. Mohon maaf kalau di Depok mungkin setahun sudah diberangkatkan umroh. Oh 3 tahun, Masya Allah. Luar biasa. Saya mau pindah ke sini udah lowongan Pak. Seminggu Pak. 3 tahun. Seminggu haji. Gak apa-apa, saya mulai dari nol juga gak apa-apa. Biar kayak di SPBU. Saya apa CV-nya saya ambil kemana Pak? Nah, jadi memang luar biasa. Karena apa? Keberkahan itu akan ada ketika kita ikhlas untuk memberikan yang terbaik. Bapak dan Ibu, kita tuh nggak bisa mengukur seperti yang katakan Pak Karim katakan tadi, goalsnya kita tuh mau kemana sih, gitu loh. Kalau kita goalsnya di sini hanya untuk mencari uang, Bapak dan Ibu akan mendapatkan itu setiap bulan. Tapi adakah nilai keberkahan di situ? Belum tentu. Buat apa kalau kita ngajar, ngedumbalnya luar biasa. Saya juga ngomong begini semua ini. Bapak dan Ibu datang, aset rusak begini, panas banget. Itu terjadi di guru kami, dan kami langsung bilang, kenapa sih Allah kan menciptakan kita ada berakal ya? Kenapa sih enggak yang langsung udah untuk kelas ini sementara
kita outing. Jadi kelasnya bisa di ruang perpustakaan, bisa di lobi. Kita tinggal komunikasikan aja langsung ke kepala sekolah. Kadang mohon maaf, kelas kami panas banget, nggak bisa dipakai anak-anak. Boleh nggak kami untuk sementara di perpustakaan? Nanti Pak akan di grup. Bapak dan Ibu untuk jam sekian dan sekian kelas ini mau pakai karena kelasnya sedang dalam perbaikan, panas AC-nya, ada perbaikan bla 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 bla. Semuanya selesai. Perlu nggak sih? Males banget gue, Pak Adnan agak beres-beres. Ada nilai keberkahan di situ. Ada Bapak dan Ibu. Kenapa? Kita menilai kejelekan itu, banyak banget jelekan orang. Ini mah begini-gini. Kita berkaca nggak dengan kejelekan kita? Saya belajar psikologi masalahnya. Ketika saya belajar psikologi, kita bercermin pada diri kita. Apa sih kejelekan saya? Itu kejelekan yang paling aman. Apa misalnya? Mami, kalau menurut Mami kejelekan Mami apa? Saya itu boros kalau belanja. Itu yang paling aman kejelekannya. Kenapa? Ya boros buat diri sendiri, dia nggak merugikan orang lain, ya kan? Tapi ada nggak yang paling ekstrem? Saya itu orangnya dengki. Kalau ada guru yang dapat gratifikasi dari orang murid, saya tuh benci banget karena kok nggak, saya nggak dapat, saya nggak suka. Saya benci ketika gaji lewat sehari, enak aja gue udah kerja capek-capek. Pernah nggak ada yang ekstrem seperti itu? Saya yakin itu manusia yang kadang mengukur dirinya nggak seperti dia mengukur orang lain. Coba kalau bilang, bapak siapa namanya Pak? Pak Saiful, coba nilai keburukannya Pak Adnan. 7 halaman nggak habis. Kenapa berarti? Karena mencela orang itu jauh lebih ringan di mulut kita. Walau ada jasa gitu kan, kita kan nggak boleh seperti itu. Apalagi kelas A misalnya dapat orang tuanya, pesta ulang tahun, tiap minggu ada pesta ulang tahun, gitu ya. Kelas B enggak, ya iyalah. Kelas B orang tuanya begini-begini, mana mau dia, enaklah kelas A dapat ini. Ngapain? Rezeki nggak akan tertukar. Tapi hai guru-guruku sayang, kita harus tahu diri. Kalau yang namanya insan mandiri itu ada juli berdiri. Ingat, jujur, peduli, berani, ayo, disiplin, terus mandiri. Ada kata-kata peduli di situ, Bapak dan Ibu. Bu, ya kalau kita punya makanan banyak, aman kita ada, silahkan dikasih. Tapi ngasih makanan itu jangan ini ada Black Forest, ini ada Harvest, ini ada kue gemblong, kue gemblong aja deh. Berbagi sih berbagi. Tapi Bu, jangan yang gitu. Kalau saya senang dikasih kue gemblong yang saya suka. Saya uratnya urat kampung, jadi seneng sama gitu. Ini ya Allah gitu. Tapi artinya kita peduli dengan sesama. Kalau teman kita lagi sakit, ya jangan juga kita cela. Cuma kita harus tahu juga, jangan sampai ada teman yang mohon maaf. Di sini mungkin tidak ada. Jangan sampai ada teman yang dengan tanda kutip itu dia mencari-cari kesempatan. Saya nggak suka. Kalau saya pribadi saya nggak suka sama guru yang seperti itu. Saya entah kenapa kalau saya sama Bu Heni, karena di tim mentor itu perempuan saya doang berdua dari dulu ya sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ngelihat orang, ini apa? Ini kayaknya guru ini modelnya gini deh. Iya, saya juga nilainya gitu. Nanti kita lihat. Terus kebukti tuh 6 bulan kemudian ya di semester. Nah, Mam, kamu ingat ya kita ngomongin ini? Iya benar. Biasanya seperti itu. Nah langsung kalau kondisi seperti itu, langsung kita ngomong sama kemarin kita lakukan pembinaan, yuk kita lakukan upgrading seperti ini. Karena saya yakin Bapak dan Ibu udah hatam untuk seperti ini. Tapi yang paling penting adalah pengingatan. Iya nggak sih?
Kita harus saling mengingatkan. Ini bukan hanya untuk Bapak dan Ibu aja, untuk saya juga. Ini adalah memastikan anak-anak belajar efektif. Ngapain sih pentingnya? Kalau misalnya anak-anak, terutama ya, kenapa kami katakan terutama? Karena memang biasanya komunikasi yang dicari sama orang tua gitu itu. Anak-anak belajar secara efektif dan mengetahui, misalnya. Mohon maaf, ini saya bikin materi ini baru semalam. Jadi benar-benar semalam, satu malam saya bikin. Mengetahui kondisi real anak di rumah dan di sekolah. Kita pernah home visit kan? Kalau home visit apa yang diharap Bapak dan Ibu? Bekal dari orang tuanya. Apa yang diharapkan dari home visit kita? Kondisi gimana? Informasi tentang anak? Tentang apa aja biasanya yang digali? Kebiasaan anak di rumah, terus hubungan antara orang tua dan anak. Terus di sini kalau kita home visit biasanya kita tahu anak itu memiliki orang tua tunggal atau tidak. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak menyampaikan itu. Dan ternyata sedikit banyak ada kami punya di Insan Mandiri Jakarta, anaknya sudah lulus sekarang. Orang tuanya itu berpisah pada saat anaknya, saya lupa, kelas 2 atau kelas 3 berpisah. Tapi yang saya salut dari mereka berdua, setiap apapun yang kepentingannya dengan sekolah, mereka selalu datang dan meredam ego masing-masing. Saya salut banget. Dan anaknya itu sudah hafal 8 juz, sehingga saya 8 juz. Dan anaknya mohon maaf tidak sempurna pendengaran. Dan saya salut banget itu. Salut banget. Kenapa saya salut? Karena buat saya keren ya ini orang tua. Oke, kita pasti dong kita mengharapkan pasangan kita benar-benar satu itu untuk selamanya. Tapi ingat ada takdir Allah. Yang mungkin kita akan melewati fase-fase yang seperti itu. Mungkin mereka tidak memiliki kekuatan ketika harus melewati fase itu dan mereka harus berpisah. Pada saat awal berpisah, anaknya bermasalah memang. Tapi mereka komitmen. Masya Allah, saya tuh luar biasa banget. Saya salut banget sama orang tua itu. Berkomitmen untuk selalu berada di tempat yang sama dengan anaknya, dengan pasangannya atau dengan ex pasangannya itu untuk mensupport anaknya. Anaknya sampai masuk di apa ya? Hafiz cilik apa namanya di TV One, saya lupa. Ya pokoknya kayak gitu deh, Hafiz cilik atau sampai masuk ke situ. Saya kaget, luar biasa ya. Itu merupakan nilai plus. Dan kita dari home visit itu kita bisa tahu ada anak yang di rumahnya ngomong lulus sampai di sekolah nggak ada satu kata pun yang keluar. Sampai orang tuanya bingung. Anak saya di rumah seneng kok, apa tertekan ya di sekolah? Ini tonjok rasanya ya. Kok di sekolah tertekan? Ternyata memang anak ini rupanya bermain. Dia itu setelah, jadi kita menerapkan sistem memaksa dia untuk berbicara. Nggak akan dilayani kalau dia nggak berbicara. Karena kita tahu ternyata setelah kami amati, kami observasi, kita tuh lagi dikerjain sama dia. Jadi kalau dia mau ngomong, dia minta apa? Apa? Ngomong yang jelas. Punya mulut kan? Yang jelas, bicara. Bu guru nggak suka. Kita nggak mau peduli orang-orang cuek. Akhirnya dia ngomong. Karena memang dia itu entah ya yang ada di pikiran si anak itu memang berarti anak itu cerdas. Buktinya dari masih kecil dia ngelecehin kita kan? Gurunya yang kurang cerdas. Dari situ, nah sementara kita visit tuh di rumahnya Rabbana ya salam, ngomong sana, ngomong sini, kesana kesini. Mereka senang-senang aja. Dan hati kita, kok bisa ya kayak gitu? Akhirnya dari situ kita menyimpulkan bahwa iya, ternyata mereka anak ini karena nggak mau disuruh, kayak misalnya disuruh baca, dia diem aja. Kan akhirnya kan guru awalnya kan nggak, ya udah nggak usah baca, aman dong dia. Disuruh apa-apa aja, dia nggak mau ngomong apa. Dia ngerjain di sini, dia nggak tahu itu benar atau salah. Setelah selesai dia diem. Ini kamu gimana, hasilnya dari mana? Dia nggak jawab. Ini dari segini dikali segini, kok hasilnya dari segi dari mana? Nah? Dia nggak jawab.
Akhirnya setelah kita visit kita tahu, oh berarti kita harus rubah strategi. Akhirnya dia nggak akan dapat apapun kalau dia nggak ngomong. Jadi gurunya harus tegas dan kita komunikasikan sama orang tuanya. Mohon maaf ya bunda, kami harus tegas supaya dia mengeluarkan suara. Tapi jangan dikira kami galak, enggak. Insya Allah enggak, kasih itu arah. Sampai hari ini alhamdulillah anaknya lulus tahun ini, ya lulus tahun ini atau tahun kemarin ya, saya lupa tahun ini atau tahun kemarin ya. Oh tahun ini karena saya melakukan pemotretan dia, ya tahun ini. Dan dia itu sampai pada akhirnya dia bicara. Itulah pentingnya home visit dia, kita tahu kebiasaan mereka. Ada yang jadi raja seraja-rajanya. Pulang sekolah, tas lempar, sepatu lempar, kaos kaki lempar, dan pembantunya tuh sambil jalan ngambilin ini. Nah, kita tahu oke gini ya mereka ya. Mulai kita pembahasan di kelas, bikin strategi. Strateginya apa? Kita bikin sebuah drama kecil di kelas paralel biasanya. Kita bikin yuk. Kayak gimana anak pulang sekolah tuh yang gimana yang baik. Oh kita contohin. Boleh nggak begini? Enggak boleh. Kelas 1, kelas 2 biasanya gitu. Tapi kalau kelas tinggi biasanya kita lebih bijak. Karena kalau kelas tinggi itu kelas 4, 5, 6 itu biasanya mereka sudah lebih dewasa. Jadi kita ngasih taunya tuh harus benar-benar real dan dengan kata-kata. Ya kita nggak bisa melakukan ini dengan mbak kita. Karena mbak kita itu manusia. Pembantu itu manusia. Pembantu itu tugasnya membantu. Kita harus menerapkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apa kemandirian yang ada. Itulah yang namanya Juli berdiri untuk insan mandiri. Itu 5 karakter yang kita tanamkan, kita singkat Juli berdiri. Itu harus diterapkan dari awal. Apalagi kalau ada anak ABK. Mohon maaf, kami juga pernah memiliki anak yang tidak punya jari. Jadi jarinya itu hanya begini, kanan kiri. Jadi ini nggak ada, dia rata. Terus seluruh kakinya juga rata, nggak ada jari sama sekali kanan kiri. Bentuk kepalanya itu pipih. Wajahnya pun juga wajah seperti anak autism gitu. Tapi dia diajak ngomong lancar. Jadi dia tidak ada keterlambatan mental. Yang ada hanya agak lamban dalam mengerjakan sesuatu karena kan dengan kondisi fisiknya. Jadi pada saat orang tuanya datang, karena kebetulan saya adalah penanggung jawab shadow teacher. Jadi saya penanggung jawab shadow teacher. Nah, ketika datang orang tuanya nangis. Anak saya kayak gini, tapi anak saya nggak mau bla 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 bla. Langsung kita bilang, bunda serahkan ke kami kalau bunda memang mempercayakan kami. Anaknya itu nggak mau buka kaos kaki, karena kan kakinya kan terlihat cacat. Nggak mau buka kerudung ketika wudhu. Tapi bagaimana kita mensiasati komunikasikan kepada lingkungan kelasnya. Jadi kita berkolaborasi nih dengan lingkungan kelasnya, dengan teman-temannya. Gurunya langsung memainkan drama. Nah, kalau Allah menciptakan kita dengan kesempurnaan, bla bla dan lain sebagainya. Kalau ada anak yang di pinggir jalan itu saudara kita, bukan saudara kita. Bagaimana kita membangun semuanya? Itu kita benar-benar berkolaborasi dengan lingkungan sekolah, apa dan bagaimana menyikapi anak ini. Sampai anak ini sangat percaya diri. Dan ketika dia berwudhu, dia tidak lagi yang namanya malu untuk membuka, karena kan gak mungkin ya anak-anak gitu buka pakai kerudung dalam wudhu. Mereka ini yang perempuan, dia buka, teman-temannya nggak ada yang itu ngeliatin aneh nggak, karena kita prakondisi di kelas. Bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman kelas, sampai dia benar-benar nyaman, lari. Sampai orang tuanya tuh setiap ngambil rapot itu nangis, karena dia bilang, saya bersyukur anak saya sudah nyaman sekolah di sini. Dia nggak lagi merasa gimana-gimana. Walaupun kata orang tuanya justru saya itu akan merasa sakit hati ketika anak saya bawa keluar. Karena lingkungan luar itu kan nggak bisa ngelihat anaknya langsung aneh gitu. Nah tapi di sekolah ini anak saya sudah beda, dan anaknya itu masya Allah tahun kedua ketiga itu luar biasa. Dia tuh sudah berani mengungkapkan, main sama temannya, ngobrol ke kakak-kakak kelasnya. Itu benar-benar hal yang
tidak mudah tapi juga tidak sulit ketika kita memang punya niatan untuk berkolaborasi. Silahkan. Next. Iya. Mohon maaf kalau MC harus banyak ngomong. Bapak Ibu, that's why mudah untuk sepakat bahwa komunikasi antara orang tua dan guru adalah hal yang esensial. Mudah nggak kita buat sepakat ini? Sepakat nggak? Komunikasi antara orang tua dan guru adalah hal yang esensial. Kita sepakat? Mudah banget untuk sepakat ini. Tapi pada pelaksanaan it's not easy. Enggak mudah Bapak dan Ibu. Gampang banget. Kalau dia bilang, apa sih yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru kepada orang tua? Ya pokoknya kita komunikasi aja Bunda. Pokoknya kita ini aja biar enak. Tapi ketika ada benturan, nggak mudah. Contoh soal, ada anaknya panas tinggi, demam. Kita khawatir kan? Terus yaudah yuk kita kasih aja paracetamol atau apa. Sepele kita ingin menyelamatkan anaknya. Tapi apakah orang tuanya terima? Enggak. Kadang-kadang orang tua bilang, anak saya nggak bisa dikasih obat itu. Tolong dong, kenapa nggak dikomunikasikan ke saya? Niat yang baik belum tentu hasilnya baik. Kita niat itu baik. Mohon maaf Bunda, tadi panasnya itu sampai 40. Kami khawatir dia melakukan kejahatan segala macam. Tapi orang tua nggak terima. Saya nggak mau nih kayak begini. Kalau kita mau kebawa emosi, tinggal anak lo udah tolongin ya. Kita mau begitu kan enggak. Maaf ya Pak, saya terjebak. Saya nggak mau gini lagi. Anak kamu saya langsung ini deh. Biar marahnya sambil sayang gitu ya. Hal seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi mudah banget kita sepakat komunikasi antara orang tua dan guru adalah hal yang esensial. Tapi penerapannya belum tentu. Ada kalanya body language kita itu nggak bisa dibohongin. Next. Saya bingung, katanya selesai jam 10 tapi harus saya mulainya baik. Nih, mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Karena berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakan kepada mereka perkataan yang membekas dalam jiwanya. Ini ada yang tahu surat berapa? Surat apa ayat berapa? Ulaika allazina. Oh, apa saya harus ada lembaran dulu biar ada yang jawab? Tapi lembarannya ada nggak ya? Kalau ini harus lembaran karena ayat Al-Quran. Ada yang tahu nggak? Mana ya? Wah, nggak ada nih lembarannya. Gimana dong? Utang ya? Soalnya udah diambil semua sama Pak Karim tadi. Ayo, siapa yang bisa jawab nggak? Sambil saya nyari nih. Mudah-mudahan ada duitnya. Ya nggak ada. Ada.